Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi yuk kita belajar lagi. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas penduduk ya. Materi kita kali ini adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh mobilitas penduduk ya. Dengan menggunakan kendaraan dengan penuh sesak seperti itu, ini adalah contoh yang sangat-sangat tidak baik. Mengapa? Karena ini adalah merupakan mobilitas yang sangat menanggung resiko ya. Ini berbahaya sekali buat kita semuanya. Kemudian yang satunya lagi, ini adalah memindah rumah ya, cara bergotong royong. Ada beberapa sebab mengapa terjadi mobilitas penduduk ya, tetapi pada umumnya mereka punya alasan yang khusus, yaitu masalah perekonomian. Jadi yang sering kita dapati di masyarakat, mereka mengadakan mobilitas atau perpindahan penduduk ya dari satu tempat ke tempat lainnya berkaitan dengan masalah ekonomi. Macam-macam mobilitas penduduk ya. Mobilitas penduduk dibedakan menjadi mobilitas sementara dan mobilitas permanen. Untuk yang sementara ini meliputi komutasi, kemudian ada sirkulasi. Sedangkan untuk yang permanen disebut dengan migrasi penduduk. Migrasi penduduk ini terdiri dari urbanisasi dan transmigrasi ya. Inilah macam-macam mobilitas penduduk yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita lihat satu persatu. Mobilitas sementara dan mobilitas permanen. Mengapa ada yang sementara dan mengapa ada yang permanen? Mobilitas sementara adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya yang hanya bersifat sementara. Ya, jadi di sini mereka mengadakan perpindahan penduduk hanya untuk sementara waktu, tidak untuk jangka waktu yang sangat lama, tidak untuk menetap. Sedangkan yang kedua, mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya yang bertujuan untuk menetap. Ya, jadi yang permanen ini mereka pindah untuk menetap. Menetap berarti selamanya ya ini. Ini adalah hanya sekedar apa ya? Untuk penyegar saja, ini perpindahan penduduk ya. Berikutnya, mobilitas bersifat sementara. Meliputi komutasi dan sirkulasi. Apakah yang dimaksud dengan komutasi? Komutasi adalah perpindahan penduduk yang sifatnya sementara, di mana pada hari yang sama mereka akan kembali. Kita ambilkan contoh, misalkan di sini ada seorang bapak bernama misalnya Pak Budi. Pak Budi yang bekerja di luar kota. Pada pagi hari dia akan berangkat menuju ke tempat kerjanya yang ada di luar kota, yang kemudian pada sore harinya dia akan kembali. Jadi setelah dia bekerja selesai, kemudian akan pulang ya. Sedangkan yang kedua, sirkulasi, adalah perpindahan penduduk yang bersifat sementara, tetapi melakukannya dengan menginap
di tempat tujuan selama beberapa hari ya. Contohnya di sini kalau tadi Pak Budi, ini ambil contoh saja yang mudah adalah Pak Adi ya. Pak Adi yang bekerja di luar kota, yang kebetulan kotanya lumayan jauh ya. Sehingga dia harus melakukan sirkulasi, yaitu Pak Adi ini akan berangkat ke tempat kerja. Biasanya dilakukan pada Senin pagi ya. Habis subuh ya berangkat karena jauh ya, menuju ke tempat tugas ya di luar kota. Dan setelah selesai pada hari itu, Pak Adi tidak segera pulang, tetapi dia harus bermalam di kota tersebut ya. Berarti di sini ya, Pak Adi harus punya tempat tinggal sementara, atau istilahnya adalah kos atau kontrak ya. Setelah 1 minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Senin pagi datang, kemudian bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bekerja. Setelah Sabtu sore selesai, Pak Adi ini akan pulang kembali ke rumahnya. Jadi Pak Adi ini akan bermalam untuk beberapa hari di kota lain atau di luar kota di mana Pak Adi bekerja. Itulah perbedaan antara komutasi dengan sirkulasi. Berikutnya, migrasi penduduk. Migrasi penduduk dibagi menjadi dua, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Ya. Jadi di sini ada perpindahan penduduk tetapi masih di negara yang sama. Misalkan ada orang pindah dari Kebumen ke Semarang, dari Bandung ke Surabaya ya. Atau mungkin dari Jawa Tengah ke Sumatera Utara, atau dari Lampung ke Sulawesi Selatan. Ini yang dimaksud dengan migrasi internasional. Migrasi internal. Kemudian yang kedua, migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Jadi di sini ada perpindahan penduduk dari negara yang satu ke negara yang lain. Misalnya, ada orang Indonesia yang pindah ke Malaysia, atau orang Filipina pindah ke Inggris, ya, atau mungkin juga orang Meksiko pindah ke Spanyol. Yang demikian ini disebut dengan migrasi internasional karena perpindahan penduduk ini meliputi dua negara ya. Dari Indonesia ke Malaysia, dari Filipina ke Spanyol, dari Meksiko ke Jepang misalnya. Itu disebut dengan migrasi internasional. Migrasi internal dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada urbanisasi, transmigrasi, ruralisasi, dan evakuasi. Kita lihat untuk yang migrasi internasional ada 4 juga, yaitu imigrasi, emigrasi, remigrasi, dan deportasi. Kita bahas satu persatu. Urbanisasi ya. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota ya. Perpindahan penduduk dari desa ke kota
karena adanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Ya, kita tahu bersama bahwa pembangunan di desa itu tidak sepesat pembangunan yang ada di kota. Ya. Sehingga di sini terjadi ketimpangan. Yang ketiga, adanya ketimpangan ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Kita tahu bahwa secara umum perekonomian di kota itu lebih baik jika dibanding dengan di desa. Atau mungkin kehidupan sosialnya, ya, kebudayaannya juga lebih maju jika dibanding dengan kebudayaan yang ada di desa. Yang keempat, terjadi karena faktor pendorong dan faktor penarik. Nah, di sini ada faktor pendorong dan ada faktor penarik. Kita lihat untuk faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor pendorong. Ya. Mengapa sih kok banyak orang yang meninggalkan kampung halamannya, desanya menuju kota? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu makin sempitnya lahan pertanian di pedesaan. Sempitnya lahan pertanian di pedesaan ini disebabkan adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Misalkan untuk membuat jalan, untuk membuat waduk, untuk membuat pasar, untuk membuat gedung perkantoran dan sebagainya, ya. Dengan demikian, maka lahan di pedesaan akan menjadi berkurang. Yang kedua, makin kecilnya luas pemilikan lahan pertanian. Akibat dari adanya pembangunan infrastruktur tadi yang otomatis, ya, menggunakan tanah di pedesaan, maka wilayah tanahnya akan menjadi lebih sempit, ya. Yang ketiga, upah bekerja di desa relatif lebih kecil dibandingkan dengan di kota, ya. Jadi upahnya kalau di desa relatif lebih kecil jika dibanding dengan yang ada di kota. Yang keempat, meningkatnya jumlah tenaga kerja di pedesaan, sementara lapangan kerja makin sempit, ya. Kelahiran selalu ada, ya. Lahir, tumbuh menjadi anak, kemudian dewasa, mereka membutuhkan pekerjaan, ya. Sementara untuk lapangan kerja tidak bertambah, ya, sehingga menjadi semakin sempit. Padahal mereka membutuhkan pekerjaan. Dengan bekerja mereka akan memperoleh uang yang bisa digunakan untuk kehidupan mereka. Yang kelima, ingin meningkatkan taraf hidupnya, ya. Tadi di atas sudah disampaikan bahwa masyarakat desa secara umum perekonomiannya itu relatif, ya, lebih kurang daripada yang ada di kota. Yang di kota lebih baik, ya, daripada yang di desa. Yang keenam, lengkapnya fasilitas sosial di kota yang tidak ada di desa, ya. Kita tahu bahwa kelengkapan fasilitas sosial yang ada di kota memang lebih lengkap jika dibanding dengan yang ada di desa, ya. Ada transportasi, ada fasilitas tempat bermain, ada taman dan sebagainya yang itu tidak bisa ditemukan di desa. Berikutnya faktor penariknya. Lapangan kerja di kota jauh lebih beragam dibandingkan dengan di desa yang umumnya hanya pertanian, ya. Kita tahu bahwa secara umum kehidupan di pedesaan, ya, secara umum adalah sebagai petani, ya. Nah, petani atau juga peternak. Peternaknya juga bukan peternak yang modern. Kalaupun mereka ada usaha, juga usahanya adalah usaha yang tradisional. Sementara kalau di kota itu berbagai macam, ya, bidang kehidupan bisa diperoleh di sana.
dibandingkan yang ada di desa. Yang kedua, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Ya. Di kota, pendidikan lebih lengkap dari tingkat yang paling rendah, ya ada PAUD atau kelompok belajar, kelompok bermain, sampai perguruan tinggi ada. Sementara untuk di desa tidak akan kita temui adanya pendidikan tinggi, paling-paling di desa ya sampai tingkat SMP, sekolah menengah pertama ya. Yang ketiga, tersedianya fasilitas hiburan, olahraga, kesehatan, dan rekreasi yang beragam ya. Jadi di kota itu ada berbagai macam fasilitas hiburan, olahraga, ya, kesehatan, tempat rekreasi yang bermacam-macam, yang semuanya itu tidak bisa ditemukan di desa. Yang keempat, tersedianya fasilitas transportasi dan komunikasi yang memadai ya. Di perkotaan ya, di perkotaan transportasinya bermacam-macam dan banyak ya. Kalau di pedesaan transportasi itu susah ya. Susah. Kalau ada pun itu dalam jam-jam tertentu biasanya. Kemudian kendaraannya juga kendaraan yang ala kadarnya. Beda dengan yang ada di kota. Kita tahu bahwa kendaraannya relatif jauh lebih bagus jika dibanding yang ada di pedesaan. Dampak positif urbanisasi. Pertama, terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja di kota. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang ada di kota ya, banyak bermunculan pabrik, di mana pabrik-pabrik itu membutuhkan tenaga kerja. Karena adanya pemuda atau angkatan kerja yang berasal dari desa, maka kebutuhan akan tenaga kerja di kota itu terpenuhi. Yang kedua, meningkatnya taraf kehidupan penduduk di desa karena sebagian pendapatnya kembali ke desa. Jadi setelah mereka bekerja di kota, dapat uang, dapat gaji, sebagian uang tersebut dikirim ke desa untuk keperluan kehidupan di desa, dan mungkin juga sekaligus untuk ditabung yang kemudian nanti untuk membuka usaha di pedesaan atau di tempat kelahirannya. Yang ketiga, mengurangi pengangguran di desa karena sebagian penduduknya bekerja di kota ya. Seiring tadi dengan pertumbuhan penduduk ya yang cukup cepat, sementara untuk lapangan kerja di desa sangat terbatas ya, kemudian mereka pergi kota untuk bekerja. Yang keempat, semakin berkembangnya aktivitas perekonomian di kota karena banyak penduduk desa yang membuka usaha di kota ya. Jadi mereka ada yang membuka usaha-usaha baru di kota, berusaha misalkan membuka warung makan, membuat bengkel dan sebagainya. Dampak negatif dari urbanisasi ya. Pertama, berkurangnya tenaga kerja di desa yang masih produktif ya. Biasanya untuk tenaga kerja yang produktif, mereka enggan hidup di desa karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, dan kalaupun ada pekerjaan, pendapatannya sangat terbatas, sehingga dia akan berusaha untuk pergi ke kota untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Kedua, berkurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan berpendidikan yang tinggi di desa ya. Ya, rata-rata mereka yang sudah menamatkan pendidikan tinggi ya, dia enggan untuk tinggal di desanya karena memang di desa tidak ada kesempatan untuk bisa memperoleh pekerjaan yang kemudian nantinya bisa dijadikan sebagai pegangan kehidupan kelak ya. Ketiga, aktivitas pertanian cenderung kurang berkembang ya.
seiring dengan perkembangan teknologi biasanya mereka masih tetap menggunakan sistem tradisional, apalagi dengan ada perubahan cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang musim hujan lebih pendek sehingga musim tanam juga berkurang ya. Banyaknya tindak kejahatan di perkotaan. Nah, ini adalah merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Mengapa? Karena mereka yang dari desa dengan tujuan di kota untuk bekerja, sementara untuk pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan ya, atau lapangan kerja yang tersedia di kota-kota besar itu tidak mampu menampung semua tenaga kerja yang berasal dari pedesaan. Mereka sudah meninggalkan desanya dengan tujuan untuk bekerja di kota, tetapi tidak memperoleh pekerjaan, padahal mereka tetap membutuhkan untuk kehidupannya ya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya ya. Sehingga memungkinkan akan terjadinya kejahatan di perkotaan disebabkan karena bertambahnya pengangguran yang ada di kota ya. Jadi mereka yang berharap bisa bekerja di kota ternyata tidak tertampung di perusahaan atau lapangan kerja sangat terbatas ya, akhirnya menjadi pengangguran. Dan yang keenam, berkembangnya pemukiman kumuh di kota ya. Karena dia membutuhkan tempat tinggal sementara tidak mampu untuk membuat rumah yang baik, sehingga dia membuat rumah ala kadarnya, bahkan mungkin sangat tidak pantas dikatakan sebagai rumah karena terbuat dari kardus dan sebagainya yang kalau kita lihat itu sangat kumuh. Kemudian yang ketujuh, munculnya masalah kemacetan ya. Dengan banyaknya penduduk berarti kemungkinan kemacetan pasti ada karena mobilitasnya cukup tinggi. Dan yang kedelapan, munculnya masalah lingkungan ya. Adanya kumuh tadi itu juga menjadi masalah lingkungan ya. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Orang yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Migrasi ini khas Indonesia dan tidak ada di negara lain. Dilakukan oleh pemerintah karena Pulau Jawa dan Bali sudah terlalu padat ya. Jadi transmigrasi ini hanya ada di Indonesia karena adanya ketimpangan ya, tidak meratanya kepadatan penduduk yang ada antara Pulau Jawa, Bali, dan pulau-pulau lain di luar Jawa dan Bali. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memindahkan ya, sebagian penduduk dari Jawa dan Bali yang padat ke daerah lain yang masih kurang ya. Hal yang seperti ini disebut dengan transmigrasi, memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang masih jarang penduduknya dalam satu wilayah, dalam satu negara. Itulah transmigrasi. Sejarah transmigrasi dilakukan oleh penjajah Belanda sejak tahun 1905. Tujuannya dipekerjakan sebagai tenaga kerja perkebunan dan pertambangan ya. Istilahnya adalah kolonisasi ya. Sejak merdeka mulai tahun 1950, warga Sukadana, Kecamatan Pagelayan, Kecamatan Lampung pada tanggal 12 Desember 1950 ya. Nah, jadi untuk transmigrasi ini pertama dilakukan tahun 1905 ya, yang pada waktu itu
ada pemerintahan kolonial Indonesia, ya, di Indonesia itu Belanda menerapkan tanam paksa. Dengan adanya tanam paksa itu, ya, Belanda memaksa pribumi untuk menanam tanaman-tanaman tertentu yang memiliki nilai ekspor tinggi. Kemudian untuk merawat, ya, memelihara tanaman-tanaman tersebut, Belanda kekurangan tenaga kerja, ya, tanaman ini ditanam di Sumatera, bahkan sampai di luar negeri sana, di Suriname, ya, yang akhirnya untuk memenuhi tenaga perkebunan tadi, Belanda memindahkan penduduk Pulau Jawa ke Sumatera atau sampai ke Suriname. Suriname adalah satu negara di Amerika Latin atau Amerika Selatan. Daerah asal transmigrasi ini berasal dari Jawa Barat, yaitu yang kebanyakan dari Bogor, Purwakarta, dan Sukabumi. Kemudian Jawa Tengah dari Surakarta, Jawa Timur berasal dari Bondowoso, Pasuruan, Situbondo, dan Sampang. Yogyakarta, kemudian yang dari luar Jawa ini Lampung, karena memang Lampung padat penduduknya, terutama di daerah Pasawar dan Lampung Utara. Inilah daerah asal transmigrasi. Selanjutnya untuk daerah tujuannya. Daerah tujuan transmigrasi yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku. Nah, itulah daerah-daerah tujuan yang menjadi tujuan transmigrasi. Sarana dan prasarana mobilitas penduduk, ya, ada sarana jalan, dikelompokkan menjadi jalan negara dan jalan provinsi serta jalan kabupaten. Ini kalau kita lihat data, ya, pada tahun 2011 jalan negara itu memiliki panjang 38.570 km. Kemudian jalan provinsinya ada 53.642 km. Untuk jalan kabupaten sepanjang 404.395 km dengan total panjang 496.607 km. Ini pada tahun 2011. Sarana prasarananya yang lain adalah menggunakan jalan kereta api, jalan darat, kemudian jalan laut, yaitu dengan menggunakan kapal, ya. Inilah jalur transportasi lautnya. Kemudian sarana transportasi udara menggunakan pesawat terbang, ya. Ini penggunaan sarana transportasi udara, ya, pada tahun 2011. Ini adalah rute transportasi udara. Nah, demikian untuk materi kita, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semuanya. Ada kekurangannya, mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, ya. Kembali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.